Oke teman-teman, di video ini dan seterusnya kita akan coba bahas tentang Nest.js. Jadi Nest.js itu adalah kerangka kerja ya, framework yang dibuat di atas Nest.js untuk membuat efisien, reliable, dapat diandalkan, dan scalable server-side application. Jadi bisa disesuaikan lah nanti kan semakin berkembangnya aplikasi server-side ya, progresif Node.js. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Nanti teman-teman bakal banyak merasakan serunya gitu ya. Wih, asik nih pakai Nest.js ternyata. Karena untuk teman-teman yang pernah coding pakai Express.js mungkin ya, itu kita harus tentukan struktur foldernya gimana, patternnya apa kalau kita mikirin ya. Kalau yang asal penting jadi, codingnya juga yang penting barbar gitu ya. Nah, ini Nest.js ini solusi lah untuk kita. Nanti kita bahas detail tentang itu. Nah, ada 3 yang disebutkan nama si Nest.js.com ini. Ini dokumentasi resminya ya. Bahwa dia tuh define dirinya extensible ya. Memberikan kita flexibility ya. Jadi kita fleksibel untuk menggunakan library lain. Jadi karena konsep dia modular arsitektur, jadi dia nggak strict gitu, maksudnya harus bergantung sama framework ini. Jadi kita bisa gunakan library lain. Yang kedua, ekosistemnya beradaptasi ya, sebuah ekosistem yang beradaptasi dengan semua jenis, for all kinds, dari semua server-side application ya. Jadi untuk semua jenis server-side application dia bisa beradaptasi. Kemudian dia bisa memanfaatkan keuntungan ya dari fitur JavaScript yang terakhir itu loh. Fitur-fitur JavaScript yang terakhir. Dia juga ada desain pattern. Kemudian solusi yang udah paten lah untuk dunia Node.js, Nature Solutions. Nah ini ya, open source. Jadi kalau teman-teman yang mau kontribusi di GitHub-nya, bisa, karena dia open source. Kemudian ini contoh live preview-nya ya, Hello World nih. Oke, ini Hello World. Kalau teman-teman lihat, nama filenya appcontroller.ts, TypeScript. Nah, ini kita udah tahu nih bahwa ada controllernya. Kalau kita coding pakai Express.js, bisa aja kita bikin sendiri controllernya kan. Nah, bisa juga enggak gitu, kita buat dikumpul aja satu file. Nah, tujuan Nest.js ini untuk istilahnya menjadi solusi atas itulah. Jadi ada aturan supaya tadi modular ya, bisa dikembangkan juga kan tadi. Jadi kalau kita lihat Hello World-nya, ini ada dia ngambil dari package Nest.js Common, yang mana ini bawaan paket dari dia ketika kita install Nest.js. Kemudian kita ngimport get yang kita pakai di sini sebagai dekorator. Kita memanggil controller yang diekspor dari kelas Nest.js Common, kita pakai juga sebagai dekorator di sini. Ini sama kayak JavaScript umumnya dalam konsep OOP, dia mengekspor kelas, ada konstruktor untuk ngambil apa yang mau dipakai di sini. Misalnya app service. Nah, app service dipakai sebagai this app service, panggil fungsi apa di dalam service sana, di dalam kelas service. Kemudian kita ambil message, return message. Nah, hello world-nya aja udah begini kan. Jadi sobat-sobat dari Angular ini beruntung nih, karena inspirasi dari Nest.js ini dibuat, inspirasinya adalah AngularJS. Jadi mirip-mirip lah ya. Ini import. Nah, ini render sebagai index name-nya. Nah, jadi kita ini lagi membuat satu endpoint yang metodenya get, HTTP metodenya get, kemudian mengembalikan message yaitu hello world. Gampang kok, seru. Nanti kita akan bahas detailnya ke depan. Ini teman-teman yang punya duit atau mau nge-support perusahaannya misalnya pakai Nest.js, terus ngerasa kebantu, boleh support sini. Biar muka teman-teman ada di sini kan, logonya lah minimal. Sekarang kita coba masuk ke documentation. Nah, ini introduction-nya ya. Ini yang tadi kita udah bilang yang di depan ya. Is a framework for building efficient, scalable, Node.js server-side application. Kenapa disebut progresif? Karena dia menggunakan progresif JavaScript. Dia dibuat fully supports TypeScript. Jadi, dia udah nge-support banget sama TypeScript, malah fully kan. Tapi masih
still enables developer to code in pure JavaScript. Tapi kita juga dibolehin, aduh saya belum bisa TypeScript nih, belum terbiasa, saya mau pakai pure JavaScript, it's okay gitu loh. Dan digabungkan dengan konsep OOP ya. Object Oriented Programming, Functional Reactive Programming. Nah, tiga elemen ini digabungin. Jadi nggak cuma salah satu ya, ada fungsional, ada OP, ada reaktif. Udah kayak ini ya, apa gitu ya reaktif gini, hasil tes gitu ya. Oke, nah selanjutnya, jadi defaultnya ini Nest.js ini pakai Express, the default ya. Under the hood, Nest make use robust HTTP server framework like Express, like ya, seperti. Dan optionally can be configured to use Fastify as well. Jadi kita juga bisa pakai Fastify. Nanti ada stepnya kalau untuk Fastify. Nah, karena commonnya itu ya, kalau kita bikin server-side application, ujung-ujungnya biasanya Express Fastify. Saya belum pernah coba ini, saya cobanya di sini. Terus dikasih tahu API-nya langsung ke developernya. Jadi ini bisa membuat developer tuh bebas gitu loh, untuk menggunakan third party, library lain, modul-modul lain. Nah, jadi filosofinya itu dia ngelihat tuh JavaScript ini sebagai lingua franca ya dari web, mau dari front end mau back end ya, JavaScript ya beberapa tahun ini cukup mantap ya perkembangannya, makanya langsung banyak tiba-tiba kita ke JavaScript gitu kan. Belajar HTML enggak, CSS enggak, langsung belajar React.js, bodo amat kan gitu kan. Udah jago-jago nih, bikin aplikasi tapi fundamentalnya lemah gitu ya. Jadi saya jadi ngekritik kan. Jadi JavaScript sebagai lingua franca. Nah, jadi inilah yang menghasilkan project-project yang mantap ya. Angular, React, Vue ya. Jadi sangat improve gitu loh, sangat bikin productivity developer tuh jauh berkembang gitu loh. Jadi kita bikin aplikasi itu bisa cepat, testable ya kan, waduh, teruji ya, bisa diuji, extensible front end application. Jadi aplikasi itu nggak slick gitu, kita bisa memanfaatkan library lain. Namun, nah ini kan, jadi helper tools yang ada untuk Node.js dan server-side JavaScript. Tapi nggak ada dari semua library dan tools dan segala macam framework itu helper dan segala macam yang kita pakai itu di npm itu biasanya nggak ada dari mereka yang efektif ya. Mungkin ada yang udah mencoba nge-solve masalah arsitektur, tapi belum ada yang efektif. Nah, inilah filosofinya si Nest.js. Nest.js menyediakan out of the box arsitektur aplikasi ya, yang mengizinkan developer dan tim membuat highly testable, scalable, loosely coupled. Nah, loosely coupled ini nggak bergantung lah satu sama lain gitu ya, loosely coupled. Kamu baca coupled. Jadi gimana caranya tuh? Nih, kalau kita ini saling dependensi ini tuh kalau bisa jangan saling lusuh lah gitu ya nih, loosely coupled nih. Jadi jangan sekali diubah ini duar meledak semua. Jadi dirubah ini meledak ini aja gitu loh. Jadi easy maintenance juga ya. Jadi aplikasinya mudah dikembangkan. Nah kan, the architecture is heavily inspired by Angular. Nah, jadi ini introduction-nya, ini cara nginstalnya ya. Nanti kita akan coba di video berikutnya. Gampang, tenang. Ini kita pakai npm. Jadi teman-teman pastikan udah nginstal Node.js dulu ya. Kan ini framework di atas Node.js, teman-teman install Node.js-nya dulu. Oke. Selanjutnya ini cara installnya kalau via git, tapi kalau kita mau install pakai npm kayak gini, kasih nama Nest new project name. Kayak gitu. Yaudah, kita lanjut ke video berikutnya.